Di ruang ICU pagi ini, tim perawat bersiap untuk melakukan observasi rutin pada pasien dengan alat topangan jantung. Pada tahap ini, dimulai dengan pengecekan alat, perlengkapan, serta kesiapan tim sebelum observasi dilakukan. Selamat pagi, Bila. Pagi ini kita akan observasi rutin kepada pasien dengan nama Bapak Aji dengan terpasang alat topangan jantung. Pastikan alatnya semua siap dan juga kita menggunakan teknik aseptik selama prosedur. Baik, semua alat sudah saya siapkan, baik itu sarung tangan steril, kasa steril, cairan antiseptik, dan perawatan alat area insersi. Dan saya juga sudah memastikan alat monitoring berfungsi dengan baik. Baik, jangan lupa untuk periksa koneksi antara mesin dan pasien. Pastikan itu jangan ada kebocoran, juga jangan ada lakukan pada selang. Baik. Gimana untuk alat semua udah siap, Bila? Sudah. Oke, sekarang periksa koneksi antara mesin dan pasien. Jangan sampai ada kebocoran dan lakukan pada selang. Baik, untuk pastinya akan saya cek terlebih dahulu ya, Mei. Oke. Bagaimana, Bila? Apakah koneksi mesin udah aman? Kalau semua koneksi mesin sudah aman, tidak ada tanda-tanda kebocoran maupun alarm aktif. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan hemodinamik. Baik. Selanjutnya, perawat melakukan pemeriksaan hemodinamik untuk memastikan stabilitas sirkulasi darah pasien dengan alat topangan jantung. Baik, untuk tekanan darahnya 104/57, heart rate-nya 106, dan untuk MAP-nya 68, CVP-nya 8, dan yang terakhir untuk cardiac output-nya 4,5 liter. Ya, untuk sejauh ini normal ya untuk pasien dengan NCS. Baik, hasil hemodinamik stabil, alat 4,5 liter per menit dengan kecepatan 3.200 rpm. Setelah ini pastikan untuk alarmnya berfungsi dengan baik dan sensornya juga berfungsi dengan baik. Baik. Baik, alarm aktif, indikator aman, tidak ada malfungsi atau bekuan darah di jalur. Baik, selanjutnya lanjutkan ke pemeriksaan perfusi darah. Pada tahap berikutnya, perawat memeriksa perfusi perifer pasien. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kecukupan sirkulasi darah ke ekstremitas tubuh. Permisi Bapak, kami mau izin memeriksa aliran darah Bapak ya. Permisi Pak. Untuk warna kulitnya tampak sedikit pucat dan teraba hangat, dan untuk CRT-nya kurang dari 2 detik. Jadi perfusi perifer cukup baik. Baik, sudah saya catat untuk warna kulitnya agak pucat, kemudian terasa hangat saat disentuh, dan CRT-nya kurang dari 2 detik dan dikategorikan untuk sirkulasi darahnya cukup baik. Saat ini, perawat memeriksa jumlah urin yang dihasilkan oleh pasien sebagai indikator fungsi ginjal dan perfusi sistemik. Urin output tercatat sebanyak 60 ml dalam batas normal, sekitar 0,8 ml per kilogram berat badan per jam. Baik, hasilnya bagus. Teruskan observasi urin outputnya setiap jam untuk memastikan fungsi ginjal tetap adekuat. Siap, saya akan catat di grafik perkembangan cairan agar trennya itu bisa dipantau. Bagus, setelah ini kita melakukan pemeriksaan pada insersi alat supaya memeriksa tanda-tanda infeksi. Setelah tanda vital dan fungsi organ stabil, perawat memeriksa status mental untuk memastikan pasien tetap sadar dan responsif. Selamat pagi
pagi Bapak, bisa sebutkan nama Bapak? Saya Haji. Oke, gimana keadaan Bapak hari ini? Saya sedikit sesak dan mesin berdengung. Oke, berarti Bapak merasa tidak nyaman ya Bapak? Baik Bapak, apabila Bapak merasakan sesak, Bapak bisa menarik nafas pelan-pelan nih, akan saya pandu. Bisa tarik nafasnya Bapak. Hembuskan. Baik Bapak, jadi di sini saya akan memberitahu alat yang menempel pada tubuh Bapak. Jadi alat yang menempel pada tubuh Bapak ini itu untuk membantu kerja jantung Bapak nih. Apakah sudah mengerti? Pupilnya isokor reaktif pada cairan. Baik, akan saya catat. Untuk GCS-nya 14, mata membuka spontan, respon verbal baik, motorik mengikuti perintah. Oke, berarti kesadaran Bapak Aji masih normal ya? Tetap semangat terus ya Bapak, akan kami pantau lebih lanjut. Perawatan dilanjutkan pada area insersi alat topangan jantung. Langkah ini sangat penting untuk mencegah infeksi dan menjaga integritas alat. Baik, kita akan ganti balutan infusi sekarang. Pastikan alat dan bahan sudah tersedia ya. Baik, alat dan bahan sudah siap, cairan antiseptik dan kasa steril sudah ada. Saya buka balutan lama ya. Ya, silakan. Oke, hati-hati jangan sampai kena alat topangan jantungnya. Oke, untuk lukanya udah bagus, tidak ada kemerahan, juga tidak ada kesudan. Baik, saya bersihkan searah dari dalam keluar, lalu saya pasang balutan baru. Ya, silakan. Oke, baik. Untuk selangnya udah aman, konektor udah terpasang dengan baik. Pastikan ini nanti dressingnya tanggal hari ini ya, karena kita akan ganti setiap 48 jam sekali. Baik, sudah saya catat di lembar kontrol luka. Setelah kondisi pasien dan area insersi aman, perawat mengevaluasi alat topangan jantung untuk memastikan fungsi mesin tetap optimal. Flow, speed, dan pressure sudah sesuai standar. Alarm sudah berfungsi dengan baik. Oke, tidak ada pesan alarm di layar. Alarm aktif dan volume terdengar dengan jelas. Baik, kita cek power supply. Masih 100%. Baterai cadangan terisi penuh. Baik, sudah saya dokumentasikan semuanya di lembar observasi pasien. Oke, baik. Data sudah masuk ke sistem, pastikan kita juga membuat data manual untuk backup. Oke, siap. Observasi lengkap dan kondisi terpantau stabil. Sebagai langkah akhir, perawat melaporkan hasil observasi kepada dokter jaga dan menutup kegiatan dengan edukasi singkat. Selamat siang dok, izin melaporkan hasil observasi pasien Bapak Aji dengan alat topangan jantung, tanda vital stabil, perfusi baik dan area insersi bersih tanpa tanda infeksi. Baik, lanjutkan pemantauan rutin tiap jam, kemudian laporkan bila ada alarm atau penurunan perfusi. Baik, siap dok.
Observasi selesai, kondisi pasien stabil. Baik, tetap waspada terhadap tanda-tanda infeksi ataupun perubahan hemodinamik. Perawatan pasien dengan alat topangan jantung membutuhkan ketelitian yang tinggi dan kerjasama tim yang solid. Observasi yang ketat, teknik aseptik, dan dokumentasi yang akurat adalah kunci untuk menjaga keselamatan pasien.